Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun dan diteguhkan. Karena firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, pedoman, penolong, dan juga firman Tuhanlah yang akan menerangi dan menuntun kita. Kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan yang akan menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya, Tuhan jugalah yang akan mengurapi kita, sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan kita mengerti serta melakukannya di dalam hidup kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu, atas segala berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan penyembah-penyembah benar. Ini bicara tentang orangnya. Ya, kalau penyembah itu orangnya. Nah, kalau menyembah itu aktivitasnya. Ya, jadi penyembah benar, jadi mereka yang menyembah berdasarkan kebenaran. Ya, tentu sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu yang jadi dasar kebenaran kita adalah firman-Nya. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan kedagingan. Bukan dengan hikmat manusia sendiri. Bukan mengikuti aturan manusia sendiri. Tetapi dalam tuntunan roh. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar misalnya kita ke gereja beribadah, bukan sekedar aktivitasnya. Oh, di gereja nanti menyanyi, oh di gereja nanti juga memberikan persembahan. Oh, itulah istilahnya penyembahan saya. Saya mau beritahu saudara bahwa ini hubungannya dengan pribadi kita dengan Tuhan, bukan aktivitas. Ya, jadi artinya bukan berarti tidak menyanyi memuji Tuhan, bukan. Tuhan menghendaki di gereja itu kita bukan sekedar menyanyi, tetapi kita memuji. Ya, jadi bukan sekedar aktivitas menyembah, tapi betul-betul menyembah Tuhan. Ya, menyembah dalam roh, bukan dalam kedagingan, bukan dengan aktivitas-aktivitas saja di sisi luarnya supaya dilihat orang, supaya semua orang tahu. Bukan. Ya, kadang memang kita terpaku orang lain gimana, nanti takut, gak enak, sungkan. Padahal sesungguhnya kalau kita menyembah Tuhan, semestinya itu kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada yang namanya, wah gak enak hati, sungkan, ya nanti gimana. Tetapi sekali lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam tuntunan Tuhan. Ya dikatakan, roh dan kebenaran. Jadi dengan segenap hati dan hidup kita. Ya, kebenaran sendiri adalah dasar firman Tuhan. Jangan bertentangan dengan firman-Nya, dengan pengajaran yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Dengan roh dan kebenaran inilah kita disebut penyembah-penyembah yang dikehendaki Tuhan.
Jadi istilahnya dalam menyembah kita sekali lagi, jangan hanya sekedar rutinitas kebiasaan orang Kristen di gereja nyanyi, nanti berdiri, duduk lagi, mungkin lipat tangan atau angkat tangan. Oh mungkin nanti ya duduk dia dengar firman, ya pokoknya nggak tahu apa yang disampaikan. Kadang-kadang gitu, itu yang tidak benar. Penyembah benar selalu dasarnya firman Tuhan dan dia melakukannya dengan segenap hati dan segenap jiwa dan akal budinya. Di dalam roh yang mengendalikan. Jadi bukan kedagingan kita. Ya, sekali lagi ini hubungannya kita dengan Tuhan. Sebab Allah itu roh. Ya, sekali lagi Allah itu roh dan kita bisa terhubung dengan Tuhan juga dengan roh kita. Ya, bukan kedagingan kita, aktivitas-aktivitas lahiriah saja. Memang butuh, betul. Ya, kadang memang kita juga memang harus menyanyi, memuji Tuhan maksudnya ya. Kita sedang berdiri mengangkat tangan, that's okay. Tidak salah dengan itu. Tetapi harus dilakukan dengan segenap hati. Sekali lagi ya, mengangkat tangan, lipat tangan, ya tunduk kepala, tutup mata atau yang lain-lainnya. Anak kelamin itu diajarkan gitu kan. Tidak salah ya, tetapi lakukan itu dengan segenap hatimu. Jadi bukan sekedar aktivitas lahiriah, tetapi sungguh-sungguh engkau menyelami, menghayati setiap pujian, setiap penyembahan yang kita berikan bagi Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak, biarlah setiap penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh itu artinya dengan segenap hati kita. Ingat ya, dengan segenap hati kita. Bukan sekedar aktivitas. Ya, bukan sekedar kebiasaan. Bukan sekedar rutinitas. Tetapi sungguh-sungguh hati kita yang merindukan Tuhan. Hati kita ingin memuliakan Tuhan. Ya, kalau semua didasari hati, ya tentunya nanti akan terekspresikan dengan aktivitas yang di luar. Mau mengangkat tangan, mau melipat tangan, mau tunduk kepala, mau apa. That's okay. Tetapi sekali lagi didasari dengan hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan, ingin menyembah Tuhan. Ya, kuncian dari hati yang sungguh-sungguh, maka yang lainnya akan mengikuti. Sehingga penyembahan kita berkenan. Sebab dia adalah roh. Ya, penyembah benar harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran, bukan kedagingan, bukan sekedar ingin dilihat orang, tetapi biarlah itu kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas setiap penyembahan dan ibadah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur mengingatkan kami, kebetulan di hari Minggu kami akan beribadah hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, penyembahan kami yang mengalir dari hati kami, bukan hanya aktivitas luar, tetapi mengalir dari dalam. Kami percaya Tuhan, karena Engkau menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang dilakukan dengan segenap hati dan jiwa dan segenap akal budi dan segenap kekuatan kami. Bukan hanya rutinitas dan kebiasaan agamawi saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa menyerahkan hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Roh Kudus, mampukan kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, terlebih dalam ibadah kami hari ini. Tuhan tuntun dan sertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.